Assalamualaikum adik-adik. Perkenalkan, nama saya Kak Naili. Kali ini Kak Naili akan mengajarkan kepada adik-adik mengenai pengenalan aljabar. Adik-adik ada yang tahu apa itu aljabar? Aljabar adalah persamaan yang terdiri dari variabel dan konstanta yang dihubungkan dengan tanda operasi hitung serta tidak menggunakan tanda sama dengan. Lalu apa saja sih yang termasuk unsur-unsur aljabar? Unsur-unsur aljabar yang pertama yaitu variabel, yang kedua koefisien, yang ketiga konstanta, dan yang keempat yaitu suku. Nah, adik-adik semua, pengenalan aljabar di tingkat SD atau MI tidak dikenalkan secara langsung, namun diajarkan dengan cara memisahkan benda, angka, atau huruf dengan cara memasuk-masukkan angka. Nah, adik-adik langsung saja kita masuk pada materi kita yaitu pengenalan aljabar. Pengenalan aljabar yang pertama yaitu menggunakan bola tenis. Perhatikan materi berikut. Satu kaleng dapat memuat 3 bola kasti. Poin A, jika ada 3 kaleng, maka dapat menampung 9 bola kasti. Poin B, jika ada 5 kaleng, maka dapat menampung 15 bola kasti. Poin C yaitu contoh soal. Mari kita coba adik-adik. Mana yang bola kastinya lebih banyak? 3 kaleng penuh berisi bola kasti atau 12 bola kasti? Nah, jawabannya 3 kaleng, maka akan ada 9 bola kasti. Jadi 12 bola kasti lebih banyak daripada 3 kaleng penuh berisi bola kasti. Yang kedua yaitu mengganti bentuk. Perhatikan materi berikut. Ada sebuah bentuk segitiga dan jajar genjang. Tukarkan atau ganti 2 segitiga dengan 1 jajar genjang. Coba perhatikan di poin A. 2 segitiga untuk mengganti 1 jajar genjang. Kenapa? Karena 2 segitiga jika digabung dapat membentuk 1 jajar genjang. Poin yang C. 2 jajar genjang untuk mengganti 4 segitiga. Karena 2 jajar genjang jika dipecah menjadi 4 segitiga. Selanjutnya yaitu yang ke-3 dan 4. Perhatikan timbangan bilangan ke-B. Gantungan 1 di sisi kanan. Agar timbangan menjadi seimbang, diletakkan di angka berapa dan apa alasannya? Jawabannya diletakkan di nomor 5 karena gantungan di sebelah kiri berada di nomor 2, 5, dan 7. Jika dijumlah menjadi 14. Sedangkan sebelah kanan jika nomor berada di nomor 3, 6, dan 5, maka juga akan menjadi 14. Nah, itu tadi materi dari Kak Naili. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Anissa. Halo adik-adik, di sini Kak Anissa akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Kak Naili. Materi yang kelima adalah menimbang A. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Terdapat 2 timbangan, yaitu timbangan A dan juga timbangan B. Di timbangan A terlihat bahwa kubus dan tabung memiliki berat yang sama. Sedangkan di timbangan B terlihat bahwa kubus lebih ringan daripada bola.
Nah, sekarang kita coba jawab soal berikut ya. Kira-kira manakah yang lebih berat? Apakah kubus atau bola? Ya betul, jawabannya adalah bola, seperti di timbangan B. Selanjutnya, manakah yang lebih berat? Apakah tabung atau bola? Ya betul, jawabannya adalah bola. Lalu, manakah yang paling berat? Apakah kubus, tabung, atau bola? Wah, cerdas. Yang paling berat adalah bola, karena tabung dan kubus sama beratnya, dan bola lebih berat dari kubus. Maka, bola juga lebih berat dari tabung. Selanjutnya, materi yang keenam yaitu menimbang B. Di sini terdapat dua timbangan. Timbangan A terlihat bahwa satu kubus sama dengan dua tabung. Sedangkan di timbangan B terlihat bahwa dua tabung sama dengan 4 bola. Lalu berapa bola yang beratnya sama dengan satu tabung? Nah, kita lihat di timbangan B. Karena dua tabung sama beratnya dengan 4 bola, maka jika satu tabung sama beratnya dengan 2 bola. Lalu antara kubus, tabung, dan bola, manakah yang lebih berat? Ya betul, kubus lebih berat karena satu kubus sama dengan 2 tabung dan 4 bola. Jadi antara kubus, tabung, dan bola, manakah yang lebih ringan? Wah, cerdas. Bola lebih ringan karena 4 bola sama dengan 2 tabung dan 1 kubus. Selanjutnya, materi yang ketujuh yaitu menimbang C. Di sini ada 3 timbangan. Timbangan A terlihat bahwa 3 tabung sama beratnya dengan 1 kubus. Di timbangan B terlihat bahwa 1 kubus ditambah 2 bola sama beratnya dengan 1 kubus ditambah 1 tabung. Maka 2 bola sama dengan 1 tabung. Dan di timbangan C terlihat ada 6 bola di piringan kanan. Nah, apa yang harus diletakkan di piringan kiri timbangan C agar timbangan menjadi seimbang? Karena 2 bola sama beratnya dengan 1 tabung, jadi jika 6 bola sama beratnya dengan 3 tabung atau 1 kubus. Selanjutnya, materi yang ke-8 yaitu menimbang D. Di sini ada 3 timbangan. Timbangan A terlihat bahwa 1 tabung ditambah 1 bola sama dengan 2 kubus. Di timbangan B terlihat bahwa 2 bola sama dengan 1 kubus. Dan di timbangan C terlihat bahwa 1 kubus ditambah 2 bola lebih ringan dari 1 tabung ditambah 1 bola ditambah 1 kubus. Lalu, apa yang harus diletakkan di piringan kiri timbangan C agar timbangan menjadi seimbang? Karena 2 bola sama beratnya dengan 1 kubus dan 1 tabung ditambah 1 bola sama beratnya dengan 2 kubus, jadi kita bisa meletakkan 1 kubus atau 2 bola di piringan kiri timbangan agar menjadi seimbang. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Amina. Halo, di sini saya akan menjelaskan pada bagian nomor 9 yaitu menimbang E. Kita lihat pada timbangan A. Di sayap kanan terdapat 2 kubus dan di sayap kiri terdapat 1 tabung. Maka 2 kubus sama dengan 1 tabung. Kemudian pada timbangan B terdapat 1 kubus dan ditambah 1 tabung di sayap kanan. Kemudian di sayap kiri terdapat 2 kubus ditambah 4 bola. Maka dari itu 1 kubus ditambah 1 tabung sama dengan 4 bola ditambah 2 kubus. Lalu bagaimana pada timbangan C agar seimbang? Maka agar timbangan C menjadi seimbang diperlukan 4 kubus ditambah 3 bola di sayap kanan dan
sama dengan 4 kubus ditambah 3 bola di sayap kiri, atau bisa juga 1 tabung ditambah 2 kubus ditambah 3 bola di sayap kanan, dan sama dengan 1 tabung ditambah 1 kubus ditambah 7 bola di sayap kiri. Selanjutnya angka misteri pada nomor 10, angka misteri A. Di sini terdapat persegi ditambah persegi sama dengan 12. Ingat ya teman-teman, bentuk yang sama merupakan angka yang sama. Berapakah ditambah berapakah sama dengan 12? Persegi ditambah persegi sama dengan 12. Berapa nilai persegi? Maka nilai persegi adalah 6. Karena jika 8 ditambah 4, kan persegi tambah persegi, maka nilainya harus sama. Maka yang benar adalah 6 ditambah 6 sama dengan 12. Kemudian yang kedua ada persegi ditambah segitiga ditambah segitiga sama dengan 20. Berapakah nilai segitiga? Tadi kan sudah diketahui bahwa persegi adalah 6. Maka 6 ditambah 2 segitiga sama dengan 20. Berapakah nilai segitiga? Karena bentuk yang sama adalah angka yang sama, maka segitiga adalah 6 ditambah segitiga ditambah segitiga sama dengan 20, sama dengan segitiga ditambah segitiga sama dengan 20 dikurangi 6. Segitiga ditambah segitiga sama dengan 14. Maka segitiga ditambah segitiga adalah 7 ditambah 7. Karena bentuk yang sama merupakan angka yang sama, maka nilai dari segitiga adalah 7. Nah, sudah diketahui ya bahwa di sini perseginya 6 dan segitiganya adalah 7. Selanjutnya pada nomor 11, angka misteri B. Di sini terdapat persegi ditambah persegi dikurangi segitiga sama dengan 8. Kemudian persegi dikurangi 3 sama dengan 3. Kemudian persegi dikurangi segitiga sama dengan 3. Nah, kita kan tadi sudah memiliki prinsip bahwa bentuk yang sama memiliki angka yang sama. Kemudian bentuk yang berbeda memiliki angka yang berbeda. Kita dapat mengerjakan soal ini dengan cara dimisalkan. Misalkan perseginya adalah 5. Kemudian 5 ditambah 5, karena persegi ditambah persegi. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Kemudian dikurangi segitiga. Kita misalkan dikurangi 2. Maka 5 ditambah 5, 10. Dikurangi 2 sama dengan 8. Berarti sudah benar ya bahwa perseginya adalah 5. Kemudian segitiganya adalah 2. Untuk soal selanjutnya, persegi dikurangi segitiga sama dengan 3. Maka 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Nah, begitu adik-adik, jadi dengan cara dimisalkan. Selanjutnya pada bagian nomor 12, yaitu angka misteri C. Kita ingat ya, bentuk yang sama memiliki angka yang sama, kemudian bentuk yang berbeda memiliki angka yang berbeda. Pada bagian ini lingkaran yang ada tulisan 13, 22, dan seterusnya adalah jumlahnya. Tambahkan secara mendatar dan tambahkan pula ke bawahnya. Maka persegi sama dengan nilai persegi adalah, dan nilai segitiga berapa gitu ya. Jadi cara mengerjakannya adalah kita lihat pada bagian segitiga ditambah segitiga ditambah 4 sama dengan 22. Kemudian ada persegi ditambah segitiga ditambah persegi sama dengan 13. Cara mengerjakannya bagaimana? Cara mengerjakannya 22 dikurangi 4 sama dengan 18 kan? Maka nilai segitiga adalah 18 dibagi 2. Maka nilai segitiga adalah 9. Apabila nilai segitiga adalah 9, maka nilai persegi adalah 2. Karena yang contoh satunya,
Karena yang contoh satunya kan ada persegi ditambah segitiga ditambah persegi sama dengan 13. Maka 2 ditambah 9 ditambah 2 sama dengan 13. Adik-adik, untuk yang selanjutnya kita akan mencoba menebak angka misteri C. Ya, di sini kakak sudah memiliki berbagai bangun. Ini ada bangun persegi, bangun segitiga, dan bola. Nah, di sini adik-adik ada ketentuannya ya. Ketentuannya yaitu setiap bangun yang berbeda memiliki angka yang berbeda, sedangkan bangun yang sama memiliki angka yang sama. Nah, di sini kita akan mencoba menebak berapa sih nilai pada bangun persegi, segitiga yang masih kosong ini. Caranya adalah dengan menjumlahkan semuanya dan hasil penjumlahannya ada di samping ini atau ada di bawah ini. Jadi dengan cara ke samping atau cara ke bawah. Nah, kita mulai ya adik-adik tebak-tebakannya. Kita mulai dari yang tengah. Tadi ingat ya adik-adik, apabila bangun yang sama memiliki angka yang sama. Kita coba ya adik-adik. Bangun segitiga kosong ditambah segitiga ditambah 4 menghasilkan 22. Maka berapa ya nilai bangun segitiga ini? Ya, caranya adalah dengan mengurangkan 22 dikurang 4. Berapa adik-adik 22 dikurang 4? Ya, betul sekali. 22 dikurang 4 menghasilkan 18. 18 adalah milik 2 segitiga ini. Maka 1 segitiga berapa ya adik-adik nilainya? Ya, tinggal 18 dibagi 2. Berapa adik-adik? 9. Berarti nilai bangun segitiga ini ada berapa adik-adik? 9. Kita tulis di sini adik-adik. 9. Wah, hebat. Ingat ya, bangun yang sama memiliki angka yang sama. Maka di sini juga 9. Wah, jika begitu kita bisa menebak adik-adik. Berapa sih nilai pada bangun persegi ini? Nah, kita coba ya adik-adik. Persegi kosong tambah 9 tambah persegi kosong menghasilkan 13. Caranya adalah, ya benar, mengurangkan 13 dengan 9. Berapa ya 13 dikurang 9? 13 dikurang 9 adalah 4. 4 adalah milik 2 bangun persegi. Maka 1 bangun persegi memiliki nilai 4 dibagi 2, yakni 2. Benar, tapi bangun persegi ini memiliki nilai 2. Wah, hebat adik-adik. Apakah sudah cocok? Yuk kita buktikan. 2 tambah 9 berapa adik-adik? Ya, 11. 11 ditambah 2 menghasilkan 13. Sudah cocok ya adik-adik? Untuk selanjutnya, kita akan lanjut pada menebak angka misteri D. Kita akan melanjutkan tebak-tebakan ya adik-adik. Nah, kakak punya pertanyaan nih. Berapa ya kira-kira nilai adik papa tulis ini? Kita coba kerjakan ya adik-adik dengan ketentuan yang sama seperti sebelumnya, yaitu bangun yang sama memiliki angka yang sama dan bangun yang berbeda memiliki angka yang berbeda. Penjumlahannya bisa kita lakukan ke samping ataupun ke bawah. Kita coba ya adik-adik. Kita memilih mana dulu yang akan kita jumlahkan ya adik-adik? Yang mudah terlebih dahulu. Nah, kita memilih kolom kedua. Kita memiliki bangunan bola yang kosong sebanyak 3 kali menghasilkan 27. Maka berapa ya nilai bangun bola di samping ini adik-adik? Caranya adalah dengan bagaimana adik-adik? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Dengan membagi 27 dibagi dengan
banyaknya 3 bola ini. Berapa adik-adik 27 dibagi 3? Ya, 9. Maka nilai bangun bola ini yang berapa adik-adik? 9. Kita tulis 9 ya adik-adik. 9. Ingat ya adik-adik, bangun yang sama memiliki nilai yang sama. Maka nilai bangun bola di bawah ini berapa adik-adik? 9. Nah, kemudian kita cari ya adik-adik nilai bangun yang lainnya. Yang mana adik-adik yang mau dicari? Kita cari yang sudah banyak paling diketahui, yaitu garis ke-2. Baik adik-adik, segitiga kosong ditambah 9 ditambah 9 menghasilkan 21. Maka berapa ya nilai bangun segitiga di atas? Kita coba ya adik-adik. 9 tambah 9 berapa adik-adik? 18. Wah, berarti di sini berapa ya? Apabila ditambah 18 menghasilkan 21. Maka hasilnya adalah 3. Wah, benar sekali. Berarti bangun segitiga memiliki nilai 3. Di sini juga 3. Wah, berarti kita bisa menebak adik-adik berapa sih nilai bangun persegi di atas? Ya adik-adik, 0 tambah 3 tambah 0 hasilkan 5. Maka berapa adik-adik? Ya, benar, 1. 1 ya adik-adik. Berarti bangun persegi memiliki nilai 1. Wah, jika begitu kita bisa menebak adik-adik berapa sih nilai A di bawah ini. Yuk kita tebak adik-adik. 3 ditambah 9 berapa adik-adik? 12. 12 ditambah berapa ya yang menghasilkan 17? Berapa? Ya, 12 ditambah 5. Maka nilai A pada papan tulis di depan ini bernilai 5. Kita lihat di sini ya adik-adik. 5. Oke, kita coba buktikan ya adik-adik. 1 tambah 9 berapa? 10. 10 tambah 5 berapa adik-adik? 15. Sudah cocok? Sudah. Adik-adik memang hebat. Adik-adik, untuk selanjutnya kita akan mencoba menebak operasi bilangan yang digunakan dalam perhitungan ini. Wah, di sini kakak ada gambar serangga adik-adik. Di sini ada 4 serangga, ada 2 serangga. Kok bisa menghasilkan 6 ya? Bagaimana caranya? Apakah dari sudah ada yang tahu? Ya, di sini kakak akan mencoba memberi contoh untuk soal yang pertama ya adik-adik. Kita akan coba-coba, kemudian nanti adik-adik mencoba mengerjakan soal yang paling bawah ini ya. Jadi kita mulai. Nah, di sini kakak mempunyai 4 serangga. Di sini ada 2 serangga. Kok bisa menghasilkan 6? Nah, caranya adalah gini adik-adik. Di sini ada 4 serangga. Kemudian meninggal 2. Kalau meninggal itu berarti berkurang atau bertambah ya adik-adik? Ya, kalau meninggal itu berarti berkurang. Berarti di sini adik-adik serangga 4 meninggal 2. Masukkan berapa adik-adik? Tinggal 2 serangga. Nah, kemudian sisa serangga tadi ditambahkan dengan serangga yang awal tadi yang masih hidup. Berarti 2 ditambah berapa adik-adik? Ditambah 4. Menghasilkan berapa ya adik-adik? Ya, 6. Wah, hebat, kita sudah bisa menebak operasi bilangan ini. Kita lanjut pada soal yang kedua ya adik. Kita mempunyai 10 serangga. Kemudian meninggal 1. Maka sisa berapa adik? 9. Kita tambah dengan awal serangga yang tadi hidup. Ini tambah 10. Akan menghasilkan berapa adik-adik? Ya, 19. Wah, berarti di sini ada pengurangan dan penambahan adik-adik. Kita lanjut pada soal yang berikutnya. Bagaimana adik-adik? Ada berapakah serangga
Pada akhir jawaban, kita coba adik-adik. 7 serangga meninggal 3, menghasilkan 4. Kita tambah dengan awal mula serangga yang hidup tadi, yaitu 7. Maka hasil akhir ada berapa serangga adik-adik? 11. Wah, hebat adik-adik bisa mengerjakan soal seperti ini. Luar biasa. Setelah kita mengetahui apa itu aljabar, unsur-unsur aljabar, dan belajar mengenai 16 poin penerapan aljabar, selanjutnya kita akan mencoba menjawab beberapa contoh soal berikut. Pada soal yang pertama, diketahui sebuah segitiga besar sudut masing-masing yaitu A, 2A, dan 3A. Perlu kalian ketahui bahwa jumlah seluruh sudut pada segitiga yaitu 180 derajat. Maka dapat kita tuliskan bahwa A tambah 2A tambah 3A sama dengan 180 derajat. Dan kita lanjutkan, 6A sama dengan 180 derajat. Jika 6A adalah 180 derajat, maka A sama dengan 180 derajat dibagi 6. Dan A sama dengan 30 derajat. Di sini kita dapat melihat bahwa A merupakan suatu angka misteri. Dan pada nomor 1 ditanyakan bahwa berapa derajat besar sudut masing-masing. Lalu jawabannya yaitu A sama dengan 30 derajat, 2A sama dengan 2 kali 30 sama dengan 60 derajat. Kemudian 3A sama dengan 3 kali 30 sama dengan 90 derajat. Soal yang kedua yaitu sebuah persegi panjang, panjangnya adalah 3 kali lebarnya. Jika kelilingnya 48 cm, berapakah luasnya? Langkah-langkah pengerjaannya adalah sebagai berikut. Jika lebar sama dengan A, maka panjang sama dengan 3A. Karena keliling sama dengan 48, dan karena keliling persegi panjang sama dengan 2 kali panjang tambah lebar, maka panjang tambah lebar sama dengan 3A tambah A sama dengan 4A. Kemudian jangan lupa keliling 48 tersebut dibagi 2 dulu. Kemudian 4A sama dengan 24 dan A sama dengan 6. Maka lebar sama dengan 6 cm dan panjang sama dengan 18 cm. Rumus luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Maka 18 kali 6 sama dengan 108 cm. Lalu lanjut ke soal yang nomor 3. Jumlah dari 10 bilangan bulat yang berurutan adalah 35. Tentukan jumlah dari bilangan yang terbesar dan terkecil. Nah, kita bisa misalkan bilangan tersebut yaitu X, dan kita bisa menambahkan sampai 10 bilangan.
Tadi kita sudah memisalkan bahwa bilangan yang pertama yaitu X. Kemudian kita akan menambahkan bilangan yang pertama tambah bilangan kedua dan seterusnya sampai bilangan ke-10. Dan sama dengan 35. Lalu kita bisa menjumlahkan X dengan X, angka dengan angka. Dan dapat kita hitung bahwa ada 10X tambah 1, tambah 2, tambah 3, dan seterusnya, yaitu 45 sama dengan 35. Maka 10X sama dengan 10X sama dengan min 10, negatif 10. Maka kita dapat mengetahui bahwa X adalah min 1. Dan yang ditanyakan pada soal nomor 3 adalah berapa jumlah bilangan terbesar dan terkecil. Bilangan yang terbesar yaitu kita lihat di sini ada bilangan ke-10 yaitu X plus 9. Sedangkan bilangan yang terkecil adalah X. Jadi, bilangan terkecil adalah min 1, sedangkan bilangan terbesar dari penjumlahan tadi yaitu X plus 9 sama dengan min 1 tambah 9 sama dengan 8. Jumlah bilangan terkecil dan terbesar yaitu 8 ditambah min 1 sama dengan 7. Pada nomor 4 kita akan menyederhanakan bentuk penjumlahan aljabar sebagai berikut. Di sana kita lihat bahwa ada 2 huruf, yaitu 2 huruf sebagai angka misteri. Kita bisa mengelompokkannya A dengan A, B dengan B, dan angka dengan angka. Maka 2A min A min 4B plus 3 plus 6 sama dengan A min 4B tambah 9. Nomor 5 kita akan menyederhanakan persamaan aljabar dan menemukan angka misteri. Di sana ada angka misteri X. Maka kita kelompokkan X dengan X, angka dengan angka terlebih dahulu. Jadi 4X min 2X sama dengan 20 min 16. Kemudian 2X sama dengan 4. X sama dengan
4 dibagi 2 dan X sama dengan 2. Di sana terlihat bahwa angka misteri X sama dengan 2. Demikian presentasi dari kelompok 7 tentang pengenalan aljabar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum